Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Iriana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang menganalisa kinerja keuangan perusahaan. Nah, ada pembahasan yang akan kita bahas di dalam materi ini, yaitu ada pengertian laporan keuangan, analisis rasio keuangan, analisis indeks dan common size, analisis sumber dan penggunaan dana, dan yang terakhir tentang analisis EPA dan MPA. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, di mana dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan. Selain itu, Imdieke dan Smith tahun 2000 mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang terdiri dari dua bagian, yakni laporan internal dan eksternal. Ada juga komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 komponen, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada tentang analisa rasio keuangan. Yang pertama, pengertian rasio keuangan. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif atau absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan yang lain dari suatu laporan keuangan. Sedangkan analisis rasio merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial atau keuangan. Analisis rasio keuangan mempunyai arti penting baik bagi intern perusahaan atau manajer keuangan maupun bagi ekstern perusahaan atau calon investor atau kreditur. Bagi manajer keuangan, maka dengan menganalisis rasio keuangan akan memperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang keuangan, sehingga dapat membuat keputusan perusahaan untuk masa yang akan datang. Sedangkan bagi calon investor atau kreditur, sebagai bahan pertimbangan untuk menanamkan dana dalam perusahaan melalui pasar modal. Untuk menganalisis rasio keuangan suatu perusahaan ada dua cara. Yang pertama ada cara analisis tren dan yang kedua norma industri. Ada juga jenis-jenis rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu ada rasio likuiditas, ada rasio leverage, terus ada rasio aktivitas, dan yang terakhir rasio profitabilitas. Sedangkan ada juga di sini analisis rasio sistem DuPont. Analisis rasio keuangan dapat dipahami dengan sistem DuPont. Sistem DuPont digunakan untuk memperluas analisis rasio profitabilitas, terutama mengenai return of investment. Sistem ini menggabungkan rasio aktivitas dan profit margin untuk menentukan profitabilitas aktiva yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada tentang analisa indeks dan common size. Yang pertama ada analisa indeks. Analisis indeks dapat dilakukan dengan merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan tahun dasar menjadi 100. Sebagai contoh, perusahaan amanah, maka dapat menggunakan tahun 2005 menjadi tahun dasar komponen-komponen laporan keuangan tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005. Kemudian dituliskan indeksnya. Indeks dapat dihitung dengan cara membandingkan antara besarnya nilai komponen laporan keuangan dengan nilai komponen laporan keuangan tahun dasar. Terus yang kedua ada analisa common size. Analisa common size merupakan bentuk analisis dengan mengubah angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi prosentase berdasarkan angka tertentu. Martono dan Haritjo tahun 2002. Angka-angka atau komponen-komponen neraca
angka dasarnya adalah total aktiva. Total aktiva dianggap memiliki angka dasar 100%, sedangkan angka-angka atau komponen-komponen dari laporan laba rugi, angka dasarnya adalah penjualan. Penjualan dianggap memiliki angka dasar 100%. Analisis common sense akan mempermudah dalam menganalisis laporan keuangan sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi baik yang mencakup komponen neraca maupun komponen laporan laba rugi. Selanjutnya ada tentang analisa sumber dan penggunaan dana. Yang pertama, arti penting analisa sumber dan penggunaan dana. Analisa sumber-sumber dan penggunaan dana. Analisa aliran dana merupakan alat analisa finansial yang sangat penting bagi manajer keuangan. Tujuan dari analisa sumber aliran dana tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai. Suatu laporan yang menggambarkan dari mana datangnya dan untuk apa dana itu digunakan disebut laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Yang kedua ada dana aliran kas. Pengertian dana kas yaitu menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. Penggunaan kas disusun untuk menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Dan yang terakhir ada tentang analisa EVA dan MVA. Penerapan konsep EVA dalam suatu perusahaan akan membuat perusahaan lebih memfokuskan perhatian pada penciptaan nilai perusahaan. Hal ini merupakan keunggulan EVA dibandingkan dengan metode perhitungan yang lain. Selain itu, keunggulan EVA yang lain adalah EVA dapat dipergunakan tanpa memerlukan data pembanding sebagainya, halnya rasio keuangan. Penggunaan EVA dapat dijadikan acuan mengingat EVA memberikan informasi dalam hal biaya modal sebagai kompensasi atas dana yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut. Selain konsep EVA, penilaian kinerja perusahaan juga dapat dilakukan dengan konsep MVA. Menurut Sartono tahun 2001, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Selain memberi manfaat bagi pemegang saham, tujuan ini juga menjamin sumber daya perusahaan yang langka dialokasikan secara efisien dan memberi manfaat ekonomi. MVA merupakan hasil kumulatif dari kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Dengan demikian, peningkatan MVA merupakan keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan alokasi sumber-sumber yang tepat. Dengan demikian, MVA merupakan ukuran kinerja eksternal perusahaan. EVA merupakan suatu metode pengukuran kinerja perusahaan yang menghitung laba ekonomis sebenarnya yang telah berhasil diciptakan oleh suatu perusahaan. Nah, mungkin itulah seputar pembahasan tentang menganalisa kinerja perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.